Kak Tessa kan kalau sama yang sekarang Kak Tessa PDKT lewat maminya, apakah dia juga dulu sama Kak Tessa lewat mamanya Kak Tessa? Kan tadi saya udah bilang, dia udah kenal keluarga saya, anak-anak keluarga saya, jadi memang dia selalu bergabung sama keluarga selalu. Berarti memang pendekatannya lewat keluarga. Memang selalu iya. Dia karena ya beranggapan kalau dia mau serius sama orang ya memang dia harus ikut nyemplung di dalam keluarganya, memang begitu dari dulu. Kamu tipikalnya dulu orangnya fleksibel pas sama keluarga atau kayak gimana? Fleksibelnya sejauh apa nih? Kayak dia bisa menempatkan dirinya gitu pas lagi sama keluarga Kak Tessa gitu. Iya sih, bisa maksudnya ya kita sering tetap acara keluarga bareng, kayak kita makan bareng, kita nonton bareng, tetap bareng-bareng ada Ada waktu sama anak-anak. ya dekat juga sama anak-anak karena mereka saya juga kan berusaha bahwa mereka keluarga saya ini juga sebagai penentu siapa pasangan saya nanti gitu, jangan sampai saya kejadian lagi hal yang dulu gitu. Makanya saya pengen sekarang keluarga saya harus kenal dulu pasangan saya. Kalau mereka juga oke, mereka juga nyaman, mereka juga merestui, baru akan lanjut. Karena artinya pendekatan dalam keluarga itu cara yang gitu nggak sih untuk yang mengambil hati Kak Tessa sendiri mungkin? Sebenarnya iya, karena kan ya itu tadi saya tuh pengennya ngambil keputusan bukan saya sendiri lagi sekarang. Saya maunya bersama keluarga supaya saya bisa kalau saya yang nggak bisa lihat apa sifat buruknya dia, keluarga bisa gitu, jadi mereka bisa kasih tahu saya gitu. Sekarang yang saya pengen lakukan adalah seperti itu untuk kan, saya. Tadi sempat bilang kan sama kakak aja dia udah bertanggung jawab gitu kan, dengan adanya berita yang kemarin tuh dia menelantarkan anak, percaya gak sih kak gitu? Aduh gimana ya, tanya aja langsung sama orangnya, saya bingung soalnya bukan begitu ya sebenarnya. Gini, untuk ini kan sebenarnya waktu itu sudah pernah kejadian waktu saya ke blow up sama dia. Terus ada pihak keluarga dari istri pertamanya dia itu ada yang ngoceh-ngoceh gitu kan. Nah itu makanya dia bilang waktu itu, dia memang ngomong bahwa dia bukan menelantarkan tapi tidak bisa menghubungi anaknya karena dilarang sama istri pertamanya gitu. Kalau yang untuk istri kedua saya nggak tahu ya, karena itu kejadian setelah saya. Jadi bisa dari saya dia nikah lagi gitu. Udah 2 kali menikah ya? Iya kan, anaknya 2. Dari istri pertama sama istri kedua. Tapi waktu itu Mbak Tessa sendiri dekat sama anaknya gimana? Enggak pernah, Sama-sama karena waktu sama saya tidak ada komunikasi karena tidak bisa katanya. Aksesnya nggak ada. Iya, itu. Tapi kalau setelah itu bagaimana? Karena saya udah pisah sama dia, saya nggak tahu gitu. Intinya kalau waktu itu kejadiannya adalah dia tidak bisa komunikasi sama anaknya karena dilarang dari pihak keluarga. Gitu dulu ya, tapi saya nggak tahu. Maksudnya saya setelah itu bagaimana, saya nggak tahu. Berarti Kak Tessa sama dulu pas berhubungan secara nggak langsung tahu ya masa problem dia dengan mantan-mantannya dulu. Awalnya tidak tahu, tapi setelah ada kejadian yang ada yang komplain itu dari pihak keluarganya di IG saya, karena tulisnya di IG saya gitu. Waktu saya tanya kenapa mesti di IG saya sih, kenapa nggak ngomong langsung, kata mereka susah hubungin dia, tidak tahu kontaknya atau segala macam ya. Tapi jangan begitu, maksud saya jangan sampai IG saya itu jadi kayak komen untuk jelek-jelekin orang, untuk komplain segala macam. Saya nggak mau gitu. Berarti dari awal bahasanya belum ada keterbukaan pas awal kenalan nggak? Ya, ada masalah kayak gini. Ya bisa dibilang begitu ya, karena memang pada saat ada kejadian itu baru dia cerita. Sebelumnya belum ada? Enggak, ya sebelumnya ya dia cuma bilang memang belum bisa menghubungi anaknya aja gitu. Ya kalau saya kan orang nggak mencari ribut, ya udah diem aja. Yang penting intinya oke, yang penting untuk sekarang dan ke depan dia serius gitu aja sih. Gitu. Melihat Kak sekarang kayak dia berhubungan dengan ada nasihat khususnya untuk ya mungkin Kak Tessa sendiri pernah gitu. Ya kalau buat saya sih, setiap kita ngelihat ada pasangan yang mau mengarah ke yang lebih serius, pastinya ikut bahagia. Dan mudah-mudahan buat mereka ini adalah pasangan yang terakhir dalam hidup mereka, bisa langgeng, bisa awet, bisa bahagia. Karena kan
pastinya itu yang diinginkan buat setiap rumah tangga, buat keluarganya juga. Ya, yang terbaik lah pokoknya buat mereka. Kalau diundang nanti mau datang. Di ngapain ngundang gua? Aduh. Ya, boleh nggak apa-apa juga maksudnya, tapi ya ampun, saya sama DP nggak terlalu dekat, kita ketemu juga hanya pada saat kerja, waktu syuting gitu kan, bukan temen curhat juga. Sama yang satunya pacarnya juga, calonnya juga kan saya juga udah nggak ada komunikasi. Ngapain diundang gua? Buat meramaikan suasana. Nggak ada komunikasi nggak sama Kak DP sendiri pas sempat ada akhirnya Komunikasi sama siapa? ya DP ya tanya-tanya gitu. Enggak lah, enggak. Emang kita nggak pernah ada komunikasi. Terus mau gimana? Jadi menurut saya sih mungkin juga nggak tahu ya, apakah memang pada akhirnya memang diceritain gitu bahwa calonnya itu pernah ada hubungan sama saya, atau memang baru dari infotainment. Saya kan juga nggak tahu itu. Kata saya pun kan ini kan katanya kabar, kalau berarti ini klarifikasi bahwasannya kabar dulu mungkin yang beredar yang berhubungan itu betul dengan Mas Ruli ini. Jadi kan gini, memang ya itu yang waktu dulu itu kan pernah saya sampai di pengadilan pun saya ngomong gitu. Waktu itu kan sampai dibawa ke pengadilan tuh sama Sandi, bahwa itu kan dia memang kerjaannya itu kan pilot gitu kan ya. Maksudnya yang mau ditanya Pak, emang Ruli ini orangnya? Ya memang Ruli ini gitu. Cuman waktu itu kejadiannya adalah memang dia orang kerjanya pilot. Saya sering nganterin dia kerja ke luar kota, terus habis itu pulangnya mobilnya ada di rumah saya. Ya jadi makanya dianggapnya tuh mungkin waktu itu tuduhan dari Sandi tuh dia sering nginep di rumah saya gitu. Padahal mobilnya aja, karena dia pergi ke luar kota untuk bekerja gitu. Tapi betul ya Ruli ini, karena banyak kabar kalau bukan Ruli ini, bukan pilot ini loh. Oh, orangnya bener itu atau enggak? Bener, iya bener. Bener ya. Iya, itulah orangnya. Nggak tahu lah kalau misalnya apa ya? Kayaknya sih semuanya yang sekitar saya aja, bukan saya ngomong aja, pada tahu, pada ngeh gitu loh, bahwa memang itu ya mantan saya. Tapi kata saya terganggu nggak sih dengan, maksudnya ini udah mulai hidup baru gitu mungkin mereka, terus masih dikait-kaitin sama Kak Desa gitu? Ya udah biasa sih, mau siapa aja tuh, mau si Sandi pun kalau ada berita nanti gua lagi dicari-cari. Ini aja tumben-tumbenan nih kalian nih hubungin, biasanya nggak pernahnya kan. Wah ini kayaknya ada sangkut pautnya ini sama mereka. Wah gitu, jadi udah biasa lah. Tapi ya intinya kan saya sih berharap bahwa ini mereka memang pilihan yang tepat gitu ya. Jangan karena lagi bucin-bucinnya gitu terus habis itu ambil keputusan, takutnya nanti malah salah gitu aja. Kak Tessa lagi ketemu siapa sekarang? Siapa? Kak Tessanya sendiri lagi ketemu. Adalah dekat. Nah itulah pokoknya, kalau misalnya saya nggak pengen heboh-heboh kayak gini-gini gitu. Saya maunya kalau memang sudah pasti, sudah fix, baru saya ada pengumuman. Tapi kalau enggak ya itulah, makanya nanti tiba kita bisa, kalau misalnya pacaran itu kita putus, kalau misalnya kita nggak serius, kita juga nanti ada berita-berita yang nggak enak kan, makanya mendingan jangan ngomong-ngomong dulu lah. Tapi ada disimpan ya? Ada lah, ya masih disimpan lah. Di kalangan artis juga. Enggak, gue nggak tertarik sama artis, nggak tahu kenapa nih. Pokoknya yang serak di hati aja, tapi biasanya nggak ketemu di dunia entertain kebanyakan. Ya elah, pilot lagi. Pilot lagi. Ya nggak tahu juga sih ya, kita nggak tahu kan kalau di kedepannya nanti kita akan ditemukan sama siapa ya. Tapi intinya dia bisa mapan, dia bisa bertanggung jawab sama keluarga saya, sama saya, ya itu udah cukup. Kak, terakhir Kak mungkin ini pas ini kan di flashback lagi Kak, dulu masih zaman berhubungan ya Kak. Biasanya kan dia belum jadi pilot ya, masih belum kayak sekarang gitu. Biasanya bisa dibilang dia dulu numpang ya Kak, biasanya kayak numpang ke Kak Desa atau gimana gitu. Numpang apa maksudnya? Ya maksudnya manfaatin atau seperti apa gitu dalam konteks. Apa ya, bingung saya ngomongnya. Intinya sih
waktu itu ya karena kita memang saling berusaha untuk serius, jadi ya nggak ada kepikiran apa-apa. Kita nggak ada kepikiran yang macem-macem, negatif-negatif gitu ya. Tapi kalau untuk hal-hal yang lain gitu ya, saya pikir saling support kok kita waktu itu. Jadi tidak dibilang berat di sebelah aja gitu, karena kayak yang tadi saya bilang bahwa dari keuangan, dari gaji dia pun dia berusaha untuk saling memenuhi kok kayak gitu. Jadi iya fair-fairan, jadi tidak yang nebeng di saya aja atau saya yang nebeng di dia aja gitu, enggak. Semua sama-sama aja berjalan. Oke, Makasih.